Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dan rekan saya Ili Setiawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori pemikiran kelompok atau dalam bahasa Inggrisnya groupthink theory. Teori groupthink, tradisi, sosio-psikologi, dan sosiokultural. Konteksnya, kelompok dan organisasi. Pencetus Irving Janis. Latar belakang terjadinya teori groupthink. Irving Janis merupakan seorang peneliti psikologi dari Universitas Yale. Awal mula terbentuk teori ini berkembang dari penelitian Irving Janis yang dituangkan pada bukunya Victim of Groupthink pada tahun 1972. Janis menganalisis 5 fenomena kasus yang terjadi pada Amerika. Salah satunya adalah kasus mengenai keputusan Presiden John F. Kennedy untuk menginvasi Kuba di Teluk Babi, sesaat setelah Fidel Castro mendirikan pemerintahannya. Keputusan tersebut yang berujungnya berakhir fatal. Dan ia merasa terganggu dengan bagaimana sekelompok orang terpelajar menghasilkan keputusan-keputusan yang buruk. Dalam teori ini, Janis mengamati sekelompok elit kecil yang berada pada titik-titik penting dalam proses kebijakan asing. Janis menggunakan istilah groupthink untuk merujuk pada suatu kondisi di mana kelompok-kelompok yang sangat koersif atau kompak berusaha mencapai kebulatan suara dalam pengambilan keputusan mereka, tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memikirkan alternatif solusi lain. Pengertian teori groupthink. Groupthink atau pemikiran kelompok didefinisikan sebagai suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana dan tindakan yang ada. Gaya pertimbangan di mana pencarian konsensus atau kebutuhan akan semua orang untuk sepakat lebih berat dari akal sehat. Groupthink di sini bisa dijelaskan sebagai pemikiran kelompok yang dihasilkan dari sejumlah anggota kelompok yang paling berpengaruh dalam kelompok tersebut. Konsep-konsep. Pada tahun 1982, Janis menyebut ada 3 kondisi antesedan groupthink atau kondisi yang mendorong terjadinya karakteristik groupthink. Yang pertama, 1. Adanya kohesivitas kelompok. Pada suatu kelompok yang memiliki solidaritas yang tinggi, mereka kecenderungan untuk bersama lebih kuat dan memilih hubungan yang erat. Ini lebih kepada menahan, menekan, atau menghilangkan pendapat dan alternatif lain yang bukan berasal dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya faktor kesalahan struktural. Kesalahan-kesalahan struktural menyebabkan 1. Adanya kelompok yang terisolasi, yang artinya kelompok tersebut tidak terpengaruh dengan kelompok luar. Yang kedua, kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak atau netral. Yang ketiga, kurangnya prosedur keputusan yang jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya homogenitas latar belakang kelompok. Lanjut pada kondisi yang mendorong terjadi karakteristik groupthink. Yang ketiga yaitu tekanan kelompok atau group stress. Ini terjadi karena adanya tekanan dari internal ataupun dari eksternal yang mengharuskan mencari segala cara untuk menyelesaikan hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya yaitu Ili Setiawati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Ili Setiawati. Irving Janis mengamati 3 kategori gejala groupthink.
Yang pertama, overestimation of the group atau estimasi berlebihan kelompok, yaitu keyakinan yang keliru bahwa kelompoknya lebih dari dirinya yang sebenarnya. Lalu, ada dua gejala spesifik overestimation of the group. Yang pertama, ilusi kekebalan atau illusion of invulnerability, yaitu keyakinan bahwa kelompok dapat melewati berbagai rintangan. Yang kedua, keyakinan akan moralitas inheren kelompok tersebut atau belief in the inherent morality of the group, yaitu percaya bahwa anggota kelompok itu sendiri bijak dan baik. Karena itu, keputusan dianggap baik. Gejala groupthink yang kedua adalah close-mindedness atau berpikiran tertutup, yang berarti mengabaikan pengaruh luar pada kelompok tersebut. Ada dua gejala dalam kategori ini. Yang pertama, stereotip kelompok outgroup, yaitu persepsi stereotip mengenai saingan atau musuh, berpikir bahwa musuh-musuh itu lemah dan bodoh. Yang kedua, rasionalisasi kolektif, yaitu mengabaikan untuk memikirkan atau mempertimbangkan kembali pemikiran dan tindakan mereka sebelum mencapai keputusan akhir. Gejala groupthink yang ketiga adalah pressure toward uniformity atau tuntutan terhadap keseragaman. Ada 4 gejala dalam kategori ini. Yang pertama, penyensoran diri, yang mana setiap anggota meminimalkan keraguan mereka dan argumen-argumen yang menentang. Yang kedua, ilusi kebulatan suara, dalam artian meyakini bahwa diam berarti setuju. Yang ketiga, kehadiran penjaga pikiran yang ditunjuk sendiri, yaitu anggota yang melindungi kelompok dari informasi yang merugikan. Yang keempat, tekanan langsung pada pembangkang, di mana ada pengaruh langsung berupa tekanan pada mereka yang mengajukan opini berlawanan. Selanjutnya ada dua sudut pandang untuk upaya mencegah terjadinya groupthink. Yang pertama, perspektif anggota. Anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus waspada dengan cara 1. Melihat berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh anggota kelompok. 2. Mengembangkan dan meninjau kembali rencana tindakan dan alternatif. 3. Memiliki rencana kontingensi atau cadangan untuk saran yang gagal. Yang kedua, perspektif pemimpin. Dari sisi pengelolaan kelompok, groupthink dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu 1. Pemimpin harus menegaskan bahwa setiap anggota memiliki peran evaluator kritis, yang memungkinkan setiap anggota secara bebas mengemukakan pendapat, termasuk soal keberatan dan keraguan. Perbedaan pendapat dari anggota tidak harus dianggap sebagai ancaman terhadap kekompakan kelompok. Yang kedua, pemimpin memberikan kebebasan oleh anggota. Yang ketiga, pemimpin harus absen, tidak terlalu sering menghadiri dari banyaknya pertemuan kelompok. Ada 3 asumsi yang memandu teori groupthink, yaitu yang pertama, kondisi dalam kelompok menginginkan kekompakan tinggi. Menurut Ernest Bauman, anggota kelompok seringkali memiliki perasaan yang sama. Hal tersebut menyebabkan seluruh kelompok memiliki hubungan baik atau kohesivitas tinggi. Kohesivitas adalah rasa kebersamaan kelompok. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok adalah sebuah proses terpadu. Mereka rentan akan batasan afiliatif atau anggota kelompok lebih memilih untuk tidak menyampaikan masukan. Menurut Gauran, mereka akan cenderung untuk memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan kelompok daripada isu-isu yang sedang dipertimbangkan. Cenderung lebih tertarik mengikuti pemimpin saat pengambilan keputusan tiba. Yang ketiga, sebagian besar kelompok pemecah masalah dan kelompok kerja yang kompleks. Kompleks yang dimaksud di sini adalah usia, sifat kompetitif, ukuran kecerdasan, komposisi gender, gaya kepemimpinan, dan latar belakang. Maka pembuatan keputusan oleh kelompok dan dinamika kelompok itu sama dengan kompleks. Jadi dari beberapa penjelasan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa groupthink terjadi karena kelompok yang sangat kohersif seringkali gagal mempertimbangkan alternatif tindakan mereka. Ketika anggota kelompok berpikiran sama dan tidak menyukai pandangan yang berlawanan,
Mereka juga tidak mungkin membagikan gagasan yang tidak populer atau berbeda dengan orang lain. Grufting mengemukakan bahwa kelompok-kelompok ini membuat keputusan dini. Beberapa di antaranya memiliki konsekuensi yang langgeng dan kadang tragis. Di sini kami akan memberikan salah satu contoh kasus mengenai grouping teori. Semisalnya saya menjadi salah satu anggota kepanitiaan atau organisasi. Nah, organisasi kami ingin membuat suatu acara. Dalam membuat suatu acara, pasti membutuhkan suatu dana. Dan terjadilah rapat organisasi atau rapat kepanitiaan bagian dana. Nah, saya di sini masuk ke dalam kaum minoritas. Saya memberikan suatu ide gagasan tentang mengenai dana yang harus dikeluarkan. Tetapi gagasan saya tidak diterima atau ditolak karena gagasan yang saya miliki kalah dengan gagasan kaum minoritas, yaitu orang banyak. Nah, disinilah praktik teori grouping terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.